Apa kabar para pecinta catur? Kali ini kita akan belajar tentang partai sepanjang masa antara Jod Rotelwi vs Akiba Rubinstein di kota Lodz, Polandia pada tanggal 26 Desember 2017. Dunia catur menjuluki Rubinstein artis terbesar dalam permainan babak akhir. Bagaimanapun, ini menunjukkan salah satu karyanya dalam bidang catur yang menampilkan bakatnya yang jenius. Dalam permainan ini, dia meluncurkan serangan dengan bara api yang elegan, gaya pemain Morphy yang hebat, dan menggunakan kombinasi dan merangsek gaya Michael Tal atau Alexei. Banyak yang menjulukinya, ini adalah permainan terjenius sepanjang masa. Ini hampir sama bagusnya dengan permainan yang mendapat julukan partai abad ini dari Bobby Fischer, pemain catur legendaris dunia. Notasi ini berdasarkan dari Karl Schlechter dan Dr. Salville Takover, serta beberapa sumber lain. Rotelwi mengawali permainan dengan debat. Rotelwi sangat sering menggunakan debat dan dia menggunakannya melawan Rubinstein. Kemudian Rubinstein menjawabnya dengan D5, langkah yang paling populer dan terbaik menghadapi debat. Kuda F3, langkah pengembangan yang standar. C6, C3, C5, C4. Langkah ini sering berbentuk dalam variasi taras. Kuda C6, kuda C3, kuda F6, D kali C5. Kalau kita kembali, posisi ini benar-benar simetris dan keduanya telah mengembangkan dua perwiranya. Langkah yang konsisten adalah A3 atau D3. Kembali ke semula. Dan permainan berlanjut dengan gajah kali C5, A3, A6, D4, gajah D6, kuda B2, rokade, menteri ke D2. Schlechter berpendapat bahwa tempat yang jelek untuk menteri D2 ini, dan putih kehilangan waktu. Yang terbaik adalah menteri C2. Di sini menteri harus mencari peta yang lebih baik. Menteri E7. Menurut Schlechter ini korban pion yang cemerlang. Kalau C kali D5, E kali D5, kuda kali D5, kuda kali D5, menteri kali D5, benteng D8, maka kita mempunyai serangan yang kuat. Baiklah, kita kembali. Putih melanjutkan langkah dengan gajah D3, D kali C4, gajah kali C4, D5, gajah D3, D8, menteri E2, gajah B7, rokade, kuda E5, kuda kali E5, gajah kali E5. Di sini Tartakov pun membidik menang pion dengan ancaman langkah gajah makan H2, dan bila raja makan H2 maka menteri ke D6 stuck, dan akhirnya dimakan gajah di sini. Permainan berlanjut dengan pion F4 untuk menghindari kombinasi kecil-kecilan gajah makan pion di sini. Gajah C7, pion E4, benteng C8,
E5, gajah B6 skak, menteri H1, kuda G4 langkah yang cukup brilian. Bila dimakan menteri, maka benteng akan makan gajah. Posisi hitam akan lebih kuat lagi. Gajah E4. Putih memang sudah sulit. Seandainya gajah H7, maka akan berlanjut dengan gajah makan H7, menteri akan G4, benteng D2, ancaman benteng ataupun gajah makan di sini, dan benteng makan gajah di D2. Atau mungkin bila H3, maka menteri H4, menteri kali G4, menteri kali G4, H kali G4, benteng kali G3, dan ancaman skakmat di sini, atau benteng makan kuda di sini, dan hitam akan menang. Baiklah, kembali. Hitam menjawab dengan menteri H4 dan G3. Seandainya yang H3, maka akan berlanjut dengan benteng makan C3, gajah makan C3, gajah makan C4, menteri makan C4, menteri makan G4, H kali G4, benteng D3, dan hitam menang. Kembali lagi. Dan permainan berlanjut dengan benteng makan C3. Sungguh langkah yang benar-benar brilian, mengorbankan menterinya. Pion makan H4, benteng D2, langkah brilian yang lainnya, di mana ancaman benteng makan menteri dan gajah mengancam makan gajah di E4. Menteri makan D2, gajah makan gajah di E4, menteri G2, benteng H3 dengan ancaman benteng makan pion di H2, skakmat. Dan benteng di sini juga kebal karena menteri tidak bisa makan benteng di sini karena ada pin gajah di sini. Dan seandainya menteri makan gajah di sini, maka sama saja benteng makan H2, skakmat. Demikianlah partai indah yang dikenang sepanjang masa oleh para pecinta catur antara Rotelwi lawan Akiba Rotelwi dan Akiba Rubinstein. Semoga bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa dalam video tutorial berikutnya.